Memang kita dilarang untuk mengikuti nafsu jin, karena kenapa? Kita kan tidak tahu, karena jin itu sifatnya gaib. Kita tidak tahu rencana mereka itu apa. Mereka mau baik beneran mau tidak kan kita tidak tahu, makanya kita dilarang. Makanya membedakan yang baik dan jahat gimana? Membedakan jin yang baik dan jahat. Kita kalau untuk itu Bang, kita tidak ada kepentingan untuk membedakan itu. Makanya saya bilang tadi. Loh, nggak ada kepentingan bagaimana orang jin kata Pak Mulya tadi bisa mentok di lubang hidung orang dan bikin orang itu malas sholat kok, dan bisa masuk ke dalam darah juga. Enggak, maksud saya gini. Kepentingannya dong, ini gini Bang, gatal-gatal di hidung saya gara-gara jin atau apa kan harus dibedakan. Jadi gini Bang, untuk jin yang maksud saya yang tidak ada kepentingan untuk kita itu, jin yang mau masuk Islam atau tidak itu tidak ada. Yang penting kita sudah mensiarkan agama kepada mereka itu, atau kita sudah mengatakan mereka bisa siar agama ke jin. Ya bisa. Siapa yang bisa melakukan itu? Abang nggak tahu itu ya. Jadi Bang, gini Bang, kita itu misalnya kita lagi sholat, di sekitar kita ini ada kita nggak tahu ada makhluk apa di sekitar kita ini Bang. Jadi kita bisa saja mengaji, bisa saja dengan apa gitu, dengan kita sholat pun makmum kita tidak tahu kalau ada sebangsa mereka yang ikut sholat atau tidak. Kan makanya saya katakan jin yang mau jadi Islam beneran atau tidak itu tidak kepentingan. Yang sangat berkepentingan, yang sangat bermasalah buat kita itu yaitu godaan iblis, yaitu godaan jin. Yang jin jahat ini. Itu yang jadi masalah kita, yang harus kita hindari. Makanya itu. Jadi kalau Abang mengatakan jin mau baik mau buruk itu gimana membedakan ya? Untuk bedakan itu nggak jadi, itu bukan otoritas buat kita. Berarti kalau ada orang yang suka ngeliat bokep di handphone, itu yang jinnya ada di matanya orang, di otaknya orang, atau di handphone orang? Itu matanya sudah dirasuki jin itu. Oh, matanya. Yang pasti di hatinya, Pak. Oh, beda kalian, di HP atau di mata? Ya namanya jin kan goib Bang. Kita mau tahu gimana jin ini dia nempatin di mana Bang? Jin yang jahat bisa mempengaruhi manusia, kenapa jin yang baik tidak bisa mempengaruhi manusia? Bukan tidak bisa, tapi mereka enggak mempengaruhi manusia gitu. Loh, kenapa? Kan harusnya jin bisa mempengaruhi manusia yang jahat supaya manusia yang jahat bisa menjadi baik. Misalnya begini, jin yang baik ini tahu, itu ada jin jahat tuh. Kebetulan misalnya saya jin baik ya, domba kecil jin jahat. Oh, saya tahu nih, domba kecil nih ngedeketin Fandi, saya jin baik. Saya bilang ke Fandi, Fandi saya bisikin gitu kan. Saya kasih pikiran apa, Fandi, domba kecil tuh jin kutu kupret ya gitu ya. Sorry ya domba ya. Nah, kan bisa mempengaruhi. Nah, kan bisa mempengaruhi, jin baik bisa mempengaruhi. Masa jinnya cuek aja? Emangnya gue pikirin domba kecil jin jahat. Jadi jin jahat, jin baik ini bisa dianggap sebagai makhluk yang cuek dong. Jadi gini Bang, kalau masalah jin itu Bang, untuk gimana rantai hubungan mereka itu kita tidak tahu karena itu gaib. Makanya Allah sudah melarang kita untuk bersekutu dengan mereka. Kan saya sudah katakan tadi, karena jin ini masanya gaib. Kan gitu. Kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya apa yang gaib. Gitu. Jadi Abang mau mempertanyakan kepada saya hal yang saya tidak tahu sama sekali, hal yang tidak pernah saya lihat, ya itu percuma saja karena saya nggak tahu. Karena seluruh namanya kitab suci itu hanya memberi tahu yang apa yang kita bisa jangkau, tapi tidak akan memberi tahu apa yang kita tidak bisa jangkau, kan gitu. Enggak, bukan masalah menjangkau. Secara bicara logika sebagai manusia,
ketika dikatakan jin jahat itu bisa mempengaruhi manusia, bahkan itu tugasnya gitu, membuat manusia jahat gitu kan. Berarti jin jahat bisa mengakses hidup manusia. Jadi gini Bang. Jin baik harusnya bisa mengakses juga dong. Masa cuek gitu? Iya Bang. Jadi gini. Jin jahat itu memang dia datangnya ke bumi itu dia sudah berjanji kepada Allah untuk mengganggu anak cucu Adam hingga sampai saat ini. Jadi dia mau, kalau soal dia mengganggu manusia itu memang itu hal yang lumrah. Itu hal yang wajar, tinggal kita saja. Nah, soal jin yang baik ini, dia mau mengganggu, dia mau mengatakan kepada temannya, oh jangan gini-gini. Itu kan kita nggak tahu. Itu maksudnya dia melakukan itu atau tidak, itu kita tidak tahu. Karena kan masalahnya gaib kan, seperti saya katakan tadi. Ini ceritanya gaib. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Itu dengan cara gimana kan gitu. Yang pasti semua saya katakan di setiap makhluk Allah itu pasti ada pintu pengampunan, itu aja. Tidak ada makhluk Allah satupun yang tidak ada pintu pengampunan. Jadi kalau menurut saya Bang, yang mengkhawatirkan itu kalau ada malaikat yang ada yang malaikat baik dan malaikat buruk. Dan malaikat itu kan tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan misalkan ada malaikat yang buruk, orangnya gitu, yang jahat. Malaikat yang buruk udah dibuang, nggak ada tugas lagi menyampaikan wahyu, yang dibuang. Nah gitu. Terus kalau ada yang lain yang buruk gimana? Apa? Kalau ada yang lain yang buruk, kita kan nggak tahu. Yang lain maksudnya? Misalnya yang buruk yang lain. Satunya jadi buruk gimana? Ulangi. Kan seperti di Alkitab juga mengatakan iblis juga bisa jadi malaikat terang. Nah itu yang menipu manusia, kan banyak orang tersesat gara-gara itu. Banyak orang tersesat gara-gara itu, bro. Menganggap menganggap bahwa itu adalah Tuhan, ini adalah nabi atau apa, salah. Itu bro, itu selalu membawa manusia menjauh dari Tuhan. Itu esensi dari si iblis laknatullah ini, selalu membuat manusia jauh dari Tuhan. Karena kan gini bro, kamu membayangkan manusia dalam kekristenan keselamatan itu intinya bagaimana Allah menarik manusia kembali untuk kembali kepadanya. Tapi manusia kan punya kehendak bebas, manusia juga secara karakter sudah rusak segala macam ya. Dan itu sudah ketetapan, terus tiba-tiba ditiup oleh Tuhan, itu semua manusia jadi sembuh gitu, nggak kayak gitu bro. Memang kita berbeda. Kalau di tempatmu kan Adam itu manusia berdosa pertama kali, sekaligus manusia yang tidak berdosa pertama kali. Kita berbedanya di situ. Kalau di tempat kita kan tidak. Adam tetap sebagai manusia berdosa. Adam diselamatkan. Tapi Adam juga harus menerima keadilan. Tapi Adam juga berhak untuk menerima kasih Allah. Gitu. Ya udah dari saya sih itu aja. Keadilan dari si iblis ini mana? Sementara iblis tidak sama sekali diberikan pintu tobat. Dia kan dari dalam dirinya sendiri nggak ada tobat. Dari dalam dirinya sendiri dia berdosa, makanya nggak ada kata maaf. Kalau Adam cuma makan buah. Tobat buyar. Jadi iblis ini diciptakan Allah dengan sifat dosa. Nggak ada yang menciptakan iblis, ngawur. Jadi iblis tidak diciptakan. Malaikat dengan manusia. Iblis itu malaikat yang jahat. Saat ini iblis itu memiliki hakikat malaikat, makanya masih bisa naik turun surga dulu. Sekarang sudah nggak lagi. Iya, yang menciptakan malaikat si iblis itu, yang jadi iblis itu Tuhan menciptakannya dirinya sendiri. Ini ya, di dalam kekristenan Tuhan itu tidak menciptakan yang buruk, bro.
Tuhan menciptakan manusia yang sangat kudus meskipun bukan maha kudus. Nah, manusia menjadi rusak karena sudah pilihannya sendiri. Itu sudah ketetapan, sudah hukum. Kalau kamu melanggar, kamu secara hakikat akan rusak. Rusak. Tapi bukan Allah yang membuat dia menjadi rusak. Tidak, ini namanya hukum, bro. Itu loh. Kamu kalau nggak makan ya lapar. Kalau makan ya kenyang gitu. Jadi bukan Allah yang menciptakan iblis itu, tidak. Iblis yang membuat dirinya yang baik itu, malaikat menjadi tidak baik. Nah, iya saya paham. Apakah di hati iblis itu sudah tidak ada sama sekali niat untuk maksudnya tidak memiliki unsur baik? Kira-kira Allah tidak memberikan unsur baik di hati iblis itu. Kok Allah lagi? Kok selalunya Allah? Kok Allah Nah, menjadi kan gini, iblis itu mulanya malaikat, kan? Allah tidak menciptakan. diampuni, sudah tidak ada pengampunan untuk iblis. Itu supaya malaikat-malaikat lain tidak melakukan hal yang sama, tidak memberontak kepada Allah. Jadi saat itu iblis bisa dihancurkan, bro. Tetapi kenapa dibiarkan hidup? Ntar ada noise Pak Munir, suara motor. Ini. Kenapa iblis itu dibiarkan hidup? Nah, supaya malaikat-malaikat pun mengerti dampak buruk dari dosa. Kamu pikir malaikat-malaikat sekarang di surga itu nggak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi karena sudah ada contoh ya, iblis ini malaikat-malaikat di surga pun kembali taat pada Allah. Ya, jadi kenapa dibiarkan untuk tetap hidup? Ya supaya belajar, supaya orang jadi tahu standar kekudusan Allah. Sama halnya ketika manusia seharusnya mati saat itu juga ketika berdosa. Tapi kenapa Allah tidak menyatakan hukumnya secara langsung? Hukum Taurat saat itu. Kenapa ditunda sampai sekian ribu tahun? 2.500 tahun misalnya. Supaya manusia memahami apa itu makna dosa. Akibatnya betapa buruk akibatnya. Dan manusia juga sekaligus tahu apa itu standar kekudusan Allah. Gitu. Berarti malaikat Allah ciptakan mempunyai akal dan nafsu juga. Nafsu apa sih? Ya nafsu lah, dia mau terbang ya nafsu gitu kan. Nafsu apa? Nafsu. Nah, menurut dia pengertian gini bro, kamu ngomong nafsu gitu, kita punya cara pandang yang beda tentang nafsu. Kamu jelaskan dulu nafsu menurut kamu itu apa? Ya namanya nafsu kan segala nafsu, ada nafsu baik dan buruk kan gitu. Ya nggak ada nafsu buruk, kan sudah dijelaskan tadi. Manusia dengan malaikat, ntar dulu lah. Manusia dan malaikat itu tidak diciptakan dengan sifat atau tabiat berdosa gitu loh, meskipun bisa berdosa. Buktinya malaikat bisa jatuh ke dalam dosa. Dia bilang nggak bisa. Kamu kok bingung lagi? Kalau sama Fandi dia harus ngulang-ngulang lagi ya? Enggak. Ini potensi kamu bedakan potensi. Kita ngulang lagi perdebatan yang sudah berhari-hari. Bedakan potensi antara sifat itu kalau di Kristenan. Saya kalau disuruh sabar nggak bisa. Padahal saya bisa sabar, tapi karena saya memiliki sifat tidak sabar, saya nggak bisa sabar. Nggak bisa. Manusia saat itu bisa berdosa. Itu loh. Tapi dia tidak memiliki sifat tabiat dan atur dosa. Kayak gitu aja kamu nggak usah pahami ya. Saya udah nyerah lah. Iya, saya sudah paham. Karena dia tidak memiliki, karena dia memiliki sifat baik dan dia bisa juga berbuat jahat. Berarti kan maksudnya gitu. Maksudnya makanya saya tanya, berarti Allah mau mengaruniakan nafsu juga baik dan buruk kepada si malaikat itu sampai dia bisa juga bernafsu baik, bisa juga bernafsu buruk, tapi bisa juga bernafsu buruk kan gitu. Apakah salah pertanyaan saya? Kan tidak. Coba. Kan ayatnya gini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dia yang menciptakan. Berarti segala sesuatu termasuk sifat buruk tadi.
Berarti ciptaan Allah juga kan? Ciptaan Allah juga gitu. Itu maksud saya gitu. Ya itu Allah Anda, bukan Allah kami. Allah kami tidak Itu kan tidak menciptakan yang itu kan di ayat apa itu? Buktinya Allah kamu bedakan menciptakan atau menjadikan dirinya sumber itu dengan menguasai. Allah kami itu bukan sumber kejahatan, bukan sumber dosa, tapi menguasai dosa. Filosofinya beda, bro. Allah kami itu sumber kebaikan, sumber keteraturan, sumber kekudusan, bukan sumber ketidakkudusan, nggak bisa. Tapi menguasai itu di bawah kuasanya, karena tidak mungkin ketidakkudusan itu mengalahkan kekudusan, tapi dikuasai oleh kekudusan. Itu filosofi. Kalian catat ya. Kalau Allah kalian, Tuhan kalian menjadi sumber kejahatan, menjadi sumber ketidakkudusan sekaligus kekudusan, ya silakan. Itu Allah kalian, Allah kami nggak seperti itu, bro. Itu kan segala itu. Salah itu, bro. Kalau di Islam itu Allah memang menciptakan manusia itu dengan sempurna, ya kan? Jadi manusia itu memiliki balance. Manusia itu memiliki balance, bisa condong ke kiri, bisa condong ke kanan. Maka di manusia ini Allah memberi ujian untuk manusia yang fitrah itu. Allah memberi ujian. Untuk apa? Untuk menguji apakah manusia itu mampu mengendalikan nafsunya dengan akal atau tidak. Nafsu buruknya dengan nafsu baik buruknya itu dengan akal atau tidak. Itu yang Allah akan uji. Makanya kita tinggal di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk diuji, kan gitu. Untuk menentukan balance kita, kan gitu. Nah, apakah kita tinggal di dunia ini salah kalau kita mengatakan kalau kita ini diberikan karunia baik dan buruk, dan kita diberikan akal untuk membalance itu, kan tidak salah. Karena kenapa? Tempat dunia ini tempat ujian, kan gitu. Ini Mas Fandi ya, saya potong dikit ini. Yang kamu sudah mulai teratur, saya senang diskusinya. Gini bro, yang dipermasalahkan itu bukan itu. Manusia ini apa salahnya bisa memiliki sifat buruk dan oke, saat ini pun kita bisa. Kita ini manusia ini sudah mampu, ini buruk, ini tidak gitu. Meskipun kemampuan kita itu kadang lebih condong kepada keburukan. Masih perlu tuntunan. Ini akibat dari tipuan iblis. Iblis kan mengatakan, nanti kalau kamu makan tuh kamu bisa tahu hal yang baik dan yang buruk. Menjadi seperti Allah. Nyatanya enggak, kita diprank sama iblis. Nyatanya kita harus belajar lagi gitu kan. Belajarnya malah kadang lebih banyak buruknya. Nah, yang dipermasalahkan bukan itunya bro. Yang dipermasalahkan begini, kami meyakini bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu ciptaannya itu buruk. Dia menciptakan, menjadikan ciptaannya itu ciptaan yang baik, sempurna. Meskipun ada derajatnya manusia lebih tinggi dari malaikat. Jadi keburukan di dunia ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi itu disebut, itu dosa itu tidak kekal bro. Dosa itu berawal tapi tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi itu ada karena kelemahan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu, sehingga dia memiliki tabiat dosa yang tadinya tidak. Malaikat juga. Di sini perbedaannya, kalau di kalian sepenangkapanku, Allah kalian itu menciptakan juga tabiat atau sifat buruk itu di dalam diri manusia, dan pikiran manusia itu yang bisa menentukan. Nah, seharusnya kalau konsisten, pikirannya pun terbagi dua. Kalau pikiran menentukan, artinya pikiran netral, dia tinggal menentukan baik dan buruk. Tapi kan nggak bisa. Yang menciptakan pikiran siapa bang? Tuhan dong. Nah, berarti betul bang. Berarti ya Tuhan juga yang menciptakan pikiran buruk itu. Karena berkat pikiran itulah kita memiliki pikiran yang buruk. Kalau seperti itu berarti di dalam diri kalian itu ada dua bagian yang utuh. Iya bang. Kalau kami tidak.
bagian kami sebenarnya satu unsur, yaitu unsur kekudusan, bukan ketidakkudusan. Itu yang ingin dikembalikan. Yang menciptakan nafsu buruk itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Ya terserah, kalau Tuhanmu menciptakan nafsu buruk, silakan. Tuhan kami tidak seperti itu. Saya tanya ke Bang Edo, kalau yang menciptakan itu siapa? Sementara Allah menciptakan manusia ini, yaitu salah satu mesin yang paling canggih di dunia ini, yaitu manusia. Boleh aku ngomong dulu? Sel-selnya terkecil Allah ciptakan. Oh, berarti aku tanya, lebih canggih mana Allah dengan manusia? Manusia bisa berbuat baik, tunggu dulu. Manusia bisa berbuat baik dan buruk, Allah tidak bisa. Apakah Allah bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk? Kenapa kalian? Ya saya tanya dulu. Allah bisa berbuat buruk kepada makhluknya yang buruk. Kenapa? Intinya bisa berbuat buruk dia ya. Dari mana sifat buruknya dia? Dari mana sifat buruknya dia? Sifat buruknya dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri ya. Ya, kalau abang domba berbuat buruk, Allah pasti akan berbuat buruk kepada abang domba, pasti. Berarti memang hal yang buruk itu dari asalnya, mulanya dari Allah ya. Ya kalau dari keterangan dia tadi ya iya, masa mau direvisi. Makanya tadi saya jawab, kalau di kami Tuhan bukan sumber keburukan tapi berkuasa atas itu. Filosofinya beda. Kalau di tempatmu tadi berdasarkanmu bersumber dari situ juga. Ini yang kami pertanyakan, bro. Tapi ya silakan tuh Tuhanmu kan. Yang menciptakan sifat buruk Anda itu siapa? Ya karena manusia. Karena itu bukan berasal dari Allah. Oh, artinya ada pencipta lain selain Allah ya? Oh, bukan dong, itu satu akibat. Jadi gini, ya, sifat buruk itu ada eksistensinya, tetapi bukan bersumber dari Tuhan, meskipun di bawah kekuasaan Tuhan. Tetapi itu dampak alami, sesuatu yang alami akan timbul ketika kamu melakukan perbuatan yang melawan hukum Tuhan. Itu dosa. Dosa itu jangan dianggap benda begitu, tidak. Dosa itu manusia itu melenceng gitu loh. Seharusnya kamu begini tapi begini. Nah, jadi yang harusnya kamu A tapi kamu ke B. Jadi kayak anak Pak Hamartia itu artinya melenceng dari sasaran. Ketika Pak Munir memanah itu melenceng. Nah, jadi esensinya tetap manusia. Esensinya bukan. Jadi esensi saya ini kalau saya berbuat dosa tetap manusia, bukan ada manusia baik, ada manusia buruk, tidak. Ada seolah-olah hidup saya ini ada dua esensi, ada dua hakikat, tidak. Tetapi satu hakikat manusia, tetapi yang rusak dan tidak rusak. Nah, yang tidak rusak itu dulu sebelum Adam itu jatuh ke dalam dosa, tubuhnya kekal, tidak mengalami sakit penyakit, umurnya kekal. Rohaniahnya sempurna meskipun tidak maha sempurna. Rohaniah itu akal budi, perasaan, kehendak dan sebagainya. Nah, sedangkan sekarang ini kami mewarisi manusia yang sudah rusak karena kami lahir dari Adam. Nah, anggap aja nanti kekuatan buruk itu Adam yang menciptakan. Itu aja ya. Bang Edo, itu bukan benda, Pak Munir. Bang Edo. Ya. Kira-kira Allah menciptakan manusia itu dengan pikirannya, lengkap dengan pikirannya dan akalnya atau tidak? Iya dong. Itu ya. Di dalam pikiran dengan akal itu, kenapa Allah menciptakan akal? Coba, saya ingin tahu ini. Apa poinnya Allah untuk menciptakan akal itu, coba? Untuk seluruh aspek dalam diri manusia itu untuk satu tujuan, yaitu untuk melakukan ketetapan Allah. Kalau kamu baca di Kejadian 3 itu, kuasailah bumi. Nah, untuk menguasai bumi, mengelola bumi, menjaga bumi. Kira-kira kalau Allah menciptakan manusia tidak memakai akal, gimana kira-kira? Tidak diciptakan akal, kira-kira bagaimana?
Apa yang akan terjadi Bang Edo? Ya bukan manusia, batu. Kalau nggak ada akal tuh pohon, batu. Oh enggak. Allah ini kan menciptakan manusia lengkap dengan akalnya dan pikirannya. Kira-kira kalau Iya Allah dong. tidak menaruh akal kepada manusia itu apa yang akan terjadi? Layaknya mobil tidak diberikan kemudi. Apa yang akan terjadi itu? Ya dunia manusia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Nah, Nah, di pikiran manusia itu ada sumber pikiran baik dan buruk nggak? Binatang toh. Binatang Nggak kan ada. berakal, berinsting. Manusia diciptakan dengan sifat kudus. Paham ya bro ya? Sifat kudus meskipun potensi dosa ada. Makanya diuji. Kalau tidak punya Oh potensi iya, kalau kenapa gitu diuji? sama-sama. Kalau gitu, oh iya, kalau Beda, gitu sama. beda. Saya sudah tidak komplain. Oh enggak, Abang sudah mengatakan tadi manusia memang Kalau diciptakan Pak Tuhan Tristan untuk dengan sifat Pak baik. Munir, Pak Tristan dengan Pak Munir itu setuju dengan saya untuk poin 1 ini. Oh enggak, kalau poin Kalau ini saya kamu setuju. kalian, Yang mana? direvisi. Poin-poin yang mana? Poin yang mana? kan Ya udah, perbedaan saya dan perbedaan kami dengan Pak Tristan dan Pak Munir di poin kedua. Ya, yang mana? Apakah manusia mampu mengeksekusi tindakan dosa itu dari dalam dirinya atau harus dipengaruhi oleh dari luar dirinya? Nah, di kami kekristenan, kami menyatakan manusia tidak didesain untuk mengeksekusi, manusia tidak dibekali sifat yang memungkinkan mengeksekusi itu, sifat kudus. Meskipun manusia pun sadar untuk tidak taat, tetapi manusia terbukti sangat taat karena tidak memiliki sifat sifat berdosa. Jadi kecenderungannya lebih kepada sifat yang taat, natur yang taat. Iya, saya Nah, paham. makanya kalau di Pak Tristan dan Pak Munir, Pak Tristan dengan Pak Suman, saya tanya, tanpa ada pihak luar, manusia bisa tidak berdosa di dalam dirinya sendiri. Dan akan terjadi tanpa harus ada si iblis laknatullah. Kata mereka berdua, bisa. Nah, kalau di tempat kami tidak bisa, bro. Itu menunjukkan derajat kemuliaan yang tinggi manusia. Maka dari itu manusia disebut makhluk yang sangat sempurna meskipun bukan maha sempurna. Oh gitu. Gitu. Nah sekarang Iya. Adam. saya tanya. Hmm. Kalau ada orang yang belajar Alkitab lalu dia tidak mampu menghafalnya, apakah itu dari dalam dirinya atau dari iblis atau dari luar? Ya mungkin karena dia belum menghafalkan. Konkretnya gimana konkretnya? Saya bingung. Iya, maksudnya saya nih mau seandainya saya Kristen ya. saya belajar Alkitab tapi saya tidak mampu untuk menghafalnya Alkitab itu. Kira-kira itu kesalahan dari dalam diri saya atau kesalahan dari luar? Sementara saya ingin mempelajari Alkitab, ayat-ayat Tuhan nih. Saya ingin menghafal ayat-ayat Tuhan nih. Alkitab kan ayat ya silakan. Ya masalahnya Alkitab itu bukan untuk dihafal bro, tapi untuk dimengerti. Oke, saya lari ke Al-Quran deh ya. Saya belajar saya ingin menghafalkan Al-Quran, tapi saya belum nggak bisa menghafalnya. Saya kebanyakan lupa. Mau keterbatasan. Itu kira-kira kesalahan dari diri saya atau dari ada unsur dari luar? Ya kalau dibandingkan dengan kodrat aslinya ya, manusia itu manusia itu tidak seperti yang kondisi sekarang bro, penuh dengan keterbatasan. Kalau dulu itu tidak ada keterbatasan seperti ini, meskipun ada batasan, misalnya manusia tidak bisa menghadir gitu ya, dan banyak hal begitu. Gitu. Jadi gimana poinnya saya masih bingung. Kalau kondisi manusia sekarang ini penuh keterbatasan bro, bisa sakit, makanya itu bisa lupa. Nah, makanya itu yang dikatakan Bang Tristan atau dengan teman-teman muslim lain termasuk saya, manusia bisa saja melakukan kesalahan dari dirinya sendiri karena manusia itu memiliki keterbatasan. Ini bicara Adam, manusia pertama. Ya, si Adam juga. Jadi gini Bang, ada unsur dari luar mampu untuk mengendalikan
unsur dari dalam itu karena kenapa? Karena ada peluang unsur dari dalam bisa ini berbuat salah kan gitu. Jadi itu Bang. Iya, berarti manusia diciptakan memang dengan kalau di dalam Islam ya, kalau saya mau boleh bertanya, manusia diciptakan memang dengan secara balance, pokoknya balance gitu. Ya balance dan jadi itu bisa baik, condong ke jahat. kiri, bisa condong ke kanan, tinggal kita saja yang memilah, makanya dibekali akal. Gitu. Nah, ini kembali ke topik tadi dong. Ketika pertanyaan saya ke Pak Munir, mana yang lebih sempurna antara jin dengan manusia? Ya sebenarnya manusia lah. Manusia diciptakan Allah balance. Terus digenapi akal. Coba. Kalau jin nggak balance. Kalau jin, mana jin itu dia punya akal? Dia cenderung ke sifat sombong. Berarti ini jin ini di dunia ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Pastinya. Makanya ceritanya goib, kita tidak dapat mengetahui yang pasti jin-jin ini dia memiliki sifat keangkuhan. Lebih condong keangkuhan karena mereka bukan masalahnya Allah menciptakan keburukan kepada mereka, enggak. Karena itu. Karena kenapa jin itu tidak dikatakan sempurna? Masalah balance-nya itu gini Bang, bukan masalah cerita balance. Kenapa jin itu diciptakan tidak sempurna, tidak seperti kita ini? Karena jin itu di alam mereka itu, coba Abang tahu tempat-tempat jin di mana nggak? Ya, tempat-tempat yang disukai jin. Hah? Kalau maksudnya iblis, setan itu di Alkitab. Kalau yang di Alkitab, kalau yang di Al-Quran saya nggak tahu. Kalau di Al-Quran jin bisa sembahyang juga di musola. Kalau di tempat kami, jin itu bisa ada di dalam hati manusia, mempengaruhi di perasaannya, gitu. Bahkan maksud dari tidak kesempurnaan manusia jin itu ialah apa? Bentuknya. Gini bro, gini tesis yang lagi kita bahas ini ya, maksudnya adalah sebenarnya ketika Tuhanmu dan Tuhanku gitu menciptakan makhluk-makhluknya gitu, itu seperti apa kondisinya? Bahas dari manusia dulu. Oh, manusia tadi kita sudah jelaskan. Oh, di Kristen diciptakan dengan sifat yang kudus, bukan sifat yang setengah-setengah. Kalau di tempatmu kan ada sifat yang setengah-setengah, kan begitu dah. Terus sekarang kita ada tidak yang lebih mulia dari manusia? Ternyata tidak ada. Tetapi kenapa ketika iblis di Quran itu disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, dia protes karena merasa dirinya lebih baik dalam hal beribadah, dalam hal ini. Kenapa kekhalifahan ini dipasrahkan ke manusia? Iblisnya bohong atau enggak tuh? Kata Mas Umalin, kalau tidak saya salah ingat ya, nanti jadi ini, enggak bohong itu. Kesalahan jin waktu itu bukan dari isi ucapannya, tapi dari dia tidak mau tunduk. Loh, berarti kan ada yang lebih baik ibadahnya dari manusia. Karena iblis kan itu protes. Ini bakalan saling membunuh nih. Di Al-Baqarah itu kan tadi kan, bakalan saling membunuh begini-begini. Tetapi kan Allah itu, kamu nggak tahu apa yang, banyak yang tidak kamu tahu, terbatas kamu, hanya saya yang tahu, ya kan bahasanya gitu. Suka sesuatu hanya dia yang tahu. Iya lah, terus kenapa disuruh? Kenapa? Berarti iblis lebih baik. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bintang dari Muslim ya. Ini maaf, ini bahas apa ya? Lagi membahas penciptaan manusia Bang. Jadi kalau di Kristen, manusia itu tidak diciptakan memiliki unsur untuk berbuat dosa, tapi diciptakan dengan kebaikan. Kalau kita di Muslim kan, kita diciptakan dengan kebaikan, tapi kita memiliki gimana? Keburukan kan, kamu jangan makin memperhalus. Oh enggak, memang kita diciptakan oleh Allah memiliki akal dan nafsu.
Yaitu nafsu baik dan buruk. Nah, yang membalance itu akal. Memang. Nah, kalau di Kristen tidak memiliki nafsu buruk, hanya nafsu baik. Tapi buktinya kan Adam jatuh dalam dosa. Jadi Kok ini dihubungkan ke situ salah lagi kamu menyimpulkan. Jadi ini bahas tentang akal nafsu gitu ya. Iya. Iya. Enggak sih, kita bukan akal nafsu sih, maksudnya Tuhan gitu menciptakan manusia itu seperti apa. Kalau kami jelas melawan tesis kalian atau disebut kami sebagai antitesis. Karena apa? Masa Tuhan itu menciptakan ketidaksempurnaan. Bahkan katanya, konon katanya di tempat kalian itu, ajaran kalian itu neraka pun diciptakan memang untuk manusia tujuannya. Lalu kenapa Tuhan seperti itu? Kalau di tempat kami jelas berlawanan atau antitesis, apa? Tuhan tidak menginginkan manusia berdosa. Bahkan Tuhan menginginkan manusia hidup kekal, menguasai bumi, merawat bumi. Itu ketetapannya. Neraka itu bukan untuk manusia. Bukan. Sebelum manusia itu, iblis dan malaikat-malaikatnya dibuang ke neraka. Neraka itu tempat pembuangannya iblis. Iya, tapi kan endingnya juga di Kristen manusia masuk neraka kan kalau buat salah. Itu gimana? Pemerintah membuat penjara, ya LP itu, untuk apa tujuannya? Harapannya supaya manusia masuk LP atau berharap supaya manusia tidak masuk LP? Iya. Tapi dia membuat juga itu untuk persiapan manusia yang melakukan pelanggaran kan gitu. Nah, saya kunci ya kata-katamu. Berarti Iya. betul. Oh, berarti memang neraka itu diciptakan untuk manusia. Bagi siapa yang melakukan pelanggaran kan gitu. Nah, Ya manusia terus kan? Tuhan Bang Edo menciptakan neraka untuk apa? Untuk orang yang melakukan kebaikan. Untuk iblis laknatullah. Pertanyaan Gampangannya Tuhan menciptakan neraka itu untuk menakut-nakuti supaya manusia itu nggak berbuat buruk, nggak berbuat jahat, supaya nggak masuk neraka. Tapi kalau tetap berbuat keburukan atau kejahatan, ya dimasukkan neraka. Kalau nggak ada gambaran, putus. Jangan lupa dalilnya ya. Kalau neraka itu untuk nakut-nakutin. Bro, boleh dibaca itu Matius 25 ayat 41 itu. Menjawab si Pandi tadi. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Terus mengapa manusia bisa masuk neraka? Karena iblis menggoda, cari kawan dia. Jadi Bro Pandi pun masuk neraka. Kenapa? Karena digoda sama iblis. Karena iblis itu sampai sekarang cari kawan. Nah, di situ. Ya. Dan Bro harus tahu ya, dengar dulu. Iblis itu sudah iblis pensiun. Dan iblis ini yang melanjutin. Ini kau nggak bertobat kau. Kalau ngomong sama aku jangan potong-potong. Nanti ku bilang kau mulut pantat ayam, tersinggung kau. Jadi gini ya, dengar ini dengar dulu. Kau suka ngerocos, nggak berkelas diskusinya. Jadi kita tahu kan bahwa iblis ini kan lebih dahulu ada daripada manusia. Jadi neraka sudah diciptakan sebelum manusia ada. Di situ, ini yang harus Bro tahu. Iblis lebih dahulu ada daripada manusia. Jadi neraka sudah ada sebelum manusia. Otomatis bahwa neraka itu diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis. Di situ dia Bro, supaya Bro mengerti. Ini dasarnya nih, ini perkataan Yesus ini. Oke, itu aja. Jadi tapi endingnya juga kan iblis masuk. Endingnya apa ini?
endingnya juga manusia yang berdosa masuk neraka kan gitu. Iya, kan masuk neraka kenapa? Karena digoda sama iblis. Oh, berarti dengan manusia juga masuk. Manusia yang tergoda sama iblis masuk neraka lah. Iya. Kan jadi pengikut Berarti- iblis dia. Iya, berarti yang saya tanya manusia juga masuk neraka. Ya masuk manusia yang digoda iblis. Iya, udah. Itu aja. Ya udah, berarti bro udah ngerti ya. Jadi beda kita, Allah kita beda, neraka di dalam ajaran kalian beda dengan neraka dalam ajaran Kristen. Semuanya beda, cuman namanya aja kayak mirip-mirip. Itu. Kalau ya bedanya kalau Islam gentleman akui neraka itu untuk makhluk yang berdosa gitu itu aja. Oh, Kalau ya sudah. bedanya di Kristen Makhluk yang berdosa. bedanya di Kristen kan neraka itu hanya untuk malaikat, tapi endingnya juga manusia yang berdosa Nah, masuk. ini Kan makanya Jadi kamu yang itu lucunya. gini, otakmu Kalau- itu harus kau gunakan. Jadi gini, Ya, saya kalimat sudah gunakan. enggak, otakmu itu memang apa? Enggak utuh. Kalau memang untuk malaikat dan Enggak utuh. iblis, manusia nggak bisa masuk. Harusnya manusia itu ada nerakanya sendiri. Aduh, dong. Tuhan, kamu ini manusia dari mana sih kamu itu? Dijelaskan begitu bagus. Pada dasarnya neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lantas mengapa manusia masuk neraka? Karena manusia tergoda oleh iblis di situ. Tapi kalau- Jadi Allah nggak tahu. Berarti Tuhan Bang Herban nggak tahu kalau manusia itu nantinya akan masuk juga ke situ. Jadi hanya Loh. dikatakan itu untuk malaikat dan iblis aja. Makanya kalau belajar kronologi sejarah, jangan Kan kamu buktinya- menyimpulkan. Itulah kan, Kan nggak lagi menyimpulkan, bukti yang- dijelasin mulutmu diam dulu kau Oh, kebiasaan. Kamu itu manusia gimana sih orang ini? Lagi dijelaskan motong-motong, ketawa lagi. Iya deh Bang Herban. Jelasin aja. Oke. Sekarang saya kasih contoh samamu. Jadi belajar sejarah itu jangan ditabrak-tabrak kronologinya, diikuti Oh. runutannya. Oh, neraka itu masuk di ilmu sejarah ya? Ini orang kok gak nalarnya gak jalan sih? Kita kan bicara tentang neraka. Kalau larinya ke sejarah, Ya sejarah penciptaan neraka, bukan sejarahmu, bukan sejarah Oh, iya, dunia. iya. Kau Iya, ngerti mana- gak mana sejarah? iya tunjukkan aja, terangkan saja sejarah penciptaan neraka ke saya. Jadi sejarah itu kan berbicara kisah. Kau nggak ngerti sejarah, kau nggak ngerti maknanya. Jadi iblis itu kan malaikat yang memberontak. Setelah mereka memberontak, mereka berdosa, maka diciptakanlah neraka sebagai tempat hukuman buat mereka. Untuk mereka itu. Kemudian setelah peristiwa iblis dan neraka itu diciptakan Tuhan, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia diciptakan bukan untuk neraka. Manusia diciptakan untuk menjadi penguasa di bumi, merawat bumi dan lain sebagainya. Tapi iblis datang menggoda manusia. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia yang tergoda dan ikut iblis, percaya sama iblis, ya ikutlah dengan iblis ke neraka. Itu kronologinya. Jadi kamu nggak usah simpulkan lagi. Namanya sejarah itu ya seperti itu. Sejarah itu nggak bisa diubah sejarah. Yang bisa kamu ambil dari sejarah itu adalah hikmahnya. Sama seperti Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Itu nggak bisa kamu rubah itu. Nggak bisa dikotak-katik, namanya sudah peristiwa terjadi. Tapi Iya, kita betul. belajar. Berarti berarti kan makanya saya katakan berarti Tuhannya Pak Herban nggak tahu kalau nantinya neraka itu juga akan masuk di situ manusia. Makanya cuma dikatakan Bodoh kali neraka itu hanya kau. untuk malaikat Bukan dengan begitu. iblis. Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi, merawat alam semesta. Nah, lalu Tapi manusia tiba-tiba itu tergoda dalam dosa. oleh karena iblis. Iblis Mm-mm. menggoda. Mm-mm. Kan iblis kan cari pengikut.
Iya, jadi manusia masuk neraka karena manusia ikut iblis. Bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan suruh, manusia ke neraka kau. Bukan begitu. Hai manusia, ikut iblis kau. Enggak. Makanya manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Itu hak prerogatif Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan. Jadi gini, Tuhan tahu bahwa manusia itu, dia kan maha tahu. Tetapi Tuhan tidak pernah merancang manusia itu untuk masuk neraka. Tapi akhirnya manusia masuk juga. Manusia masuk, apakah karena Tuhan yang masukkan? Merancang? Manusia masuk neraka, apakah dirancang Tuhan untuk masuk neraka? Kenapa manusia bisa masuk neraka kalau dirancang Tuhan bukan untuk masuk neraka? Manusia diberikan kehendak bebas. Nah, kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas? Ada unsur apa di dalam kehendak bebas? Ya suka-suka Tuhan lah. Itu dia ciptakan. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau katanya mengapa Tuhan itu, ya kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan, itu programnya. Tujuannya apa? Supaya kan tadi malam udah jelaskan, manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tujuannya apa? Supaya manusia bergantung kepadanya. Bukan supaya manusia melawan dirinya, bukan supaya manusia masuk neraka, bukan. Supaya manusia bergantung padanya. Manusia diberikan kehendak bebas untuk bergantung kepada Allah atau untuk diberikan pilihan? Bergantung kepada dirinya. Gitu. Iya. Sama kayak kemarin kan udah ku bimbing kau dengan baik. Kita kasih kebebasan kepada anak kita, bukan berarti supaya anak kita itu masuk neraka, supaya anak kita itu melakukan dosa, bukan. Tapi supaya dia bergantung sepenuhnya kepada kita. Itu. Iya, guru saya sudah ngerti. Nah itu, jadi udah ada ayatnya ya. Jadi kalau di imanmu manusia dirancang untuk masuk neraka, ya nikmati aja. Karena kan kalian kan harus mendatangi neraka kok. Bukan untuk dirancang untuk masuk neraka, tapi manusia diberikan pilihan. Itu aja. Kalau di Kristen kan manusia memang dirancang untuk masuk surga, tapi akhirnya masuk neraka ya. Itu yang bedanya. Aduh, kamu itu nggak ngerti, kamu memahami sebuah data. Jadi analisamu itu cetek. Analisamu itu keliru. Kan Pak Guru Herban sudah mengatakan kepada saya tadi, sudah mengajari gimana sih? Udah ya. Jadi apa? Analisamu itu cetek banget. Analisa itu harus luas. Coba saya mengajarin lagi. Udah nggak nyampe otakmu ke situ bro ya. Kau belajar lagi yang banyak ya. Kamu itu dijelasin baik-baik dengan tenang, nggak ngerti-ngerti. Kau suka mau menggal kata-kata. Jadi belajar sejarah itu nggak boleh diputus. Negara yang maju, negara yang sejarahnya itu semuanya itu terbuka. Yang buruk, yang baik dibukakan. Nggak seperti kamu. Sejarahnya kan Tuhan menciptakan neraka itu hanya untuk malaikat dan iblis. Terus terus manusia ini jatuh dalam dosa, ikut sama iblis, makanya dia masuk ke neraka, kan gitu sejarahnya. Ini terbalik lagi dia. Nggak bisa kamu memiliki pola pikir yang komprehensif. Kamu pola pikirnya itu terbalik-balik. Kamu punya pola pikir yang terbalik-balik. Jadi kan ketika manusia belum diciptakan, neraka itu diciptakan untuk malaikat yang jatuh dalam dosa, untuk iblis. Nah, sudah kan? Itu benar kan? Iya betul. Nah, ketika itu Allah menciptakan manusia. Lalu manusia itu digoda iblis, jatuh dalam dosa. Makanya manusia yang jatuh dalam dosa itu ikut iblis, masuk ke neraka. Iya, betul. Nerakanya iblis, gitu. Kan benar nggak? Iya, betul. Apa lagi? Udah ngerti? Jadi Tuhan merancang manusia itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, kan gitu. Iya. Hanya untuk dirancangnya untuk kebaikan, bukan dirancang untuk keburukan gitu. Aduh, ya udah pinter kau. Gitulah cara berpikirnya. Kalau kayak gitu cara berpikirmu baru kau cerdas. Jadi sekarang kamu udah naik kelas, udah lulus kamu. Bagus. Kan tadi saya bilang oleh Erben, ini Fandi malam ini berubah. Kalau lebih tenang, lebih mau mendengar, sistematikanya jalan dia.
Sudah pintar kami yang stres ada bimu seminggu ini. Udah pintar saya sekarang. Iya, nanti kamu ku kasih SK nanti kamu. Gitu dong. Tapi yang sayangnya juga sudah dirancang untuk masuk surga, bisa masuk neraka juga. Itu yang saya heran sampai saat ini. Jadi kamu mau bahas itu, ya udah silakan, Le. Jadi itulah yang namanya kehendak bebas. Nanti ada di kitab Ulangan itu dikatakan oleh Tuhan, kepadamu kuperhadapkan pada hari ini kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Kalau kematian gak disuruh pilih kematian, karena orang kalau tidak memilih kehidupan berarti otomatis memilih kematian. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia binasa. Bang Erban. Iya sayang. Ya coba mau lihat yang ayat yang tadi itu tentang tentang neraka itu. Iya, Matius 25 ayat 41. Nah, Mas Bintang ini juga mau belajar nih, lintas iman nih, bagus nih. Oke, apa bro? Ini lihat ini ya. Enyahlah dari hadapanku, kata Yesus, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan di sini kata telah. Ya. Jadi gini. Memang di ajaran Islam itu juga dikasih tahu bahwa neraka dan surga itu memang sudah diciptakan gitu loh. Tapi dulu, cuman ini saya gimana ya? Kok ada malaikat-malaikatnya itu loh, gimana itu? Jadi jadi gini ya. Malaikat itu kan ada namanya malaikat perang, itu malaikat Mikael. Malaikat pembawa kabar baik, pelayan Tuhan itu namanya Gabriel. Baru malaikat pemuji-muji itu namanya Lucifer. Lucifer ini ingin menyamai Allah, Bapa itu, sehingga dia mengadakan pemberontakan. Jadi dia kan pengikutnya ada banyak itu. Maka dikatakan dia membawa sepertiga malaikat untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi yang disebut iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis inilah menjadi pemimpinnya. Jadi yang lain itu ya kroyo-kroyonya itulah pasukannya. Tadi Bro Edo di awal sudah mengatakan ada pemerintahan iblis, kerajaan setan, kerajaan kegelapan, ada namanya. Maka dikatakan dalam Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Di situ. Jadi gitu bro. Jadi malaikat-malaikatnya ya banyak, malaikat-malaikatnya itu. Jadi iblis itu tidak hanya satu, banyak mereka. Ya tahu iblis. Malaikatnya ini loh. Iya itu tadi yang ngikuti itu. Contoh buktinya apa? Ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, dikatakan siapa kamu? Katanya legion. Legion itu artinya pasukan yang sangat banyak. Jadi iblis itu banyak. Bukannya pasukannya itu sudah iblis juga? Kok masih disebut malaikat? Iya malaikat iblis itu kan Lucifer. Lucifer itu kan pengikutnya banyak. Iya namanya iblis, pengikutnya iblis. Seharusnya malaikatnya itu disebut iblis, bukan disebut malaikat lagi. Iblis itu nama, bro. Iblis itu nama. Iya. Setan juga nama. Gak usah dibahas iblisnya. Iblisnya itu ya sudah masuk neraka. Ini yang saya bahas ini masalah malaikatnya. Mungkin di cerita Alkitab kayak gitu. Tapi kalau di kami umat Muslim ini, malaikat itu diciptakan hanya untuk tunduk. Sempat ada satu cerita, ada yang bukan memberontak sih, cuman kayak merasa protes, kenapa menciptakan manusia selalu kenapa nggak dimusnahkan saja. Terus sama Allah itu, kamu sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi pada manusia. Terus malaikat itu, saya bisa berbuat lebih baik daripada manusia. Akhirnya
dikasih ya kesempurnaan, dikasih akal, dikasih nafsu, terus turun ke bumi akhirnya dia tergoda gitu. Itu ceritanya. Oh ya udah. Tapi nggak ada di Al-Quran. Itu salah. Ayo Fandi betulin tuh ceritanya, salah. Sebuah hadis itu. Salah dulu, katakan kasihan Bintang nanti tersesat. Ayo Fandi. Iya, mau benar ceritanya. Kau juga benarin. Manusia jatuh dalam dosa itu setelah manusia turun ke bumi, diusir ke bumi itu setelah melakukan dosa. Loh, ini ceritanya Bang Bulan Bintang ini sebelum manusia turun ke bumi masih ada di bumi diciptakan. Bintang tadi ceritanya. Ini dengar dulu. Bintang tadi ceritanya manusia turun ke bumi baru dicobain. Loh. Enggak konteksnya Bang. Salah. Kapan dicobain? Enggak, manusia dicobain di mana Bintang? Siapa yang bahas manusia? Ini enggak bahas manusia. Ya, manusia dicobain di mana? Oh, Bintang tadi lagi bahas malaikat, bro. Malaikat. Siapa yang bahas manusia? Manusia tadi ke bumi baru dicobain. Malaikat. Jadi malaikat itu pengen uji, istilahnya itu protes kepada manusia. Manusia selalu bikin onar, memberontak gitu. Malaikat protes kepada Allah. Habis itu Allah menciptakan Adam gitu. Seandainya bukan sudah jadi manusia. Nah, seandainya kamu tak kasih akal, nafsu, kamu pasti tidak akan tahan dengan godaan setan. Dikasih kesempurnaan seperti manusia lah. Akhirnya dijadikan manusia, malaikat itu turun ke bumi, akhirnya ya tergoda juga sama iblis, melakukan zina, mabuk, malaikat itu. Itu aja sih, hanya sebuah cerita dari hadis. Tapi kalau di dalam Al-Quran, malaikat itu bentar. Diciptakan untuk tunduk. Iblis bisa mabuk, minum apa dia? Iblis itu kok bisa mabuk, minum apa? Malaikat mabuk, iya, sama malaikat iblis. Itu kok bisa mabuk, minum apa dia? Loh. Malaikat itu sudah dijadikan manusia gitu loh. Maksud aku tadi kan kau bilang mabuk. Apa karena minum bir bintang seperti namamu? Kan kamu namanya Bintang, ada bir bintang. Mungkin malaikat itu minum bir bintang jadi mabuk dia. Jadi gini bro, malaikat itu sudah dijadikan Tuhan, dijadikan manusia. Ini gimana sih? Tidak paham. Siapa? Enggak, malaikat yang dijadi manusia itu siapa? Tambah pusing aku. Apakah Adam itu malaikat? Enggak, pusing-pusing aku, kamu cerita aja. Jadi tunggu, saya mau luruskan pemahaman teman-teman Kristen di sini dulu. Kalau di Islam itu jin dengan malaikat itu jin dengan iblis itu beda. Karena jin itu sudah jin itu adalah makhluk pertama yang menjadi penghuni bumi ini sebelum manusia. Sementara iblis itu adalah malaikat yang jahat yang dilempar ke bumi oleh Tuhan. Jadi itu beda. Dan kita samakan jin dengan iblis gitu aja. Udah. Iblis itu berasal dari jin. Jin yang memberontak, yang salah lagi aku. Siapa yang nyalakan gue? Iblis dari mana asalnya? Iblis dari mana asalnya? Iblis itu malaikat yang tak mau tunduk pada Adam. Dari mana kamu konteks Alkitab apa dari Quran? Apa dari hadis? Mas Fandi, menurut Pak Sumarlin, iblis itu juga dari bangsa jin. Gimana sih? Iya. Apa sih? Mereka sebangsa goib, tapi iblis ini dia turun sama-sama dengan Adam, diusir sekalian sama-sama dengan Adam. Maka diturunkan. Iblis berasal dari mana? Malaikat apa jin? Malaikat yang tidak tunduk. Yaitu Alkitab.
Aduh, aku pusing jadinya. Terus kalian aja lah. Mas Fandi salah. Malaikat itu tidak ada dosa, bro. Dengar, saya ini Munir. Malaikat itu diciptakan untuk tunduk. Munir tampil. Saya Munir. Ini dulu, ini temanmu salah ini. Apa sayang? Iblis berasal dari jin apa malaikat? Malaikat. Mana ayatnya? Lempar susu. Kalau setan dari setan dari kamu. Bang Munir. Kan sebelum waktu bumi kan malaikat kan diperintah Allah untuk mengusir jin yang merusak bumi kan. Ya kalian bertiga meeting dulu lah, kita dengerin cepat. Enggak, ini supaya kalian dengar. Kan manusia kan nih. Saya ikut kamu enggak Pak Edo? Ini ada suhunya nih Pak Alex ya berempat. Alex ini suhunya apa ini? Suhu derajat Celcius. Alex gak ngerti masalah jin. Gini Mas Fandi, Mas Bintang. Alex ngerti ini masalah ini keselamatan. Pak Munir, ini Pak Alex ini juga senior. Jadi gini Pak Alex, kita nih lagi ngebahas ini seputar penciptaan. Manusia tuh diciptakan dengan kondisi apa gitu. Tadi Pak, jawab Pak Munir ngomong apa namanya? Jin itu iblis atau setan itu kamu. Tunjuk Mbak kecil. Pengajar memang. Lebih biasa kalau Munir aku masih terima. Mau dikatakan aku jin, setan, iblis tak terima. Posisi Meku commute sih. Tapi malam hari ini si Pandi udah tuntas lah ya masalah dosa manusia dan semuanya ya. Ternyata punya bakat terpendam. Iya. Jadi besok enggak usah bahas jin lagi, nanti kamu berubah jadi jin pula.